Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa dawatin la yustajabu laha. Taib, insya Allah pada pagi hari ini kita akan memulai pertemuan pertama kajian kitab Al-Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah, kitab yang dikarang oleh Fuad Ni'mah. Eh, kita akan langsung ke juz 2 yaitu Qawaidus Sorfi. Jadi kalau kita mulakhos itu ada dua juz. Biasanya kalau beli itu satu buku, tapi dalam satu buku itu terbagi menjadi dua. Juz awal itu membahas nahu, juz sani membahas sorof. Mungkin kenapa kita ke juz sani terlebih dahulu karena ya ada permintaan dari beberapa teman-teman yang ingin mengkaji dulu terkait ilmu sorofnya. Nah, makanya kita ke juz 2 dulu, yaitu kepada qawaidus sorfi. Dalam judul bukunya ini adalah mulakhos. Mulakhos secara makna adalah ringkasan. Tapi meskipun begitu bukan berarti ringkasan itu secara halaman tipis atau sedikit. Ternyata kita lihat di sini yang qawaidus sorfi saja di daftar isi sampai ada berapa halaman? 127 halaman. Itu hanya membahas qawaidus sorfi atau di sini 215 halaman. Nah, belum yang qawaidun nahwinya. Jadi Saifuad Nima menyusun kitab ini, kitab Al-Mulakhas ini, dalam latar belakangnya itu ingin apa menyusun satu kitab yang berkaitan dengan qawaidul lughah, dengan kaidah bahasa Arab, tapi yang tidak terpencar-pencar gitu. Nah, karena biasanya kita kalau mengkaji nahwu sorof, oh harus mengkaji kitab apa dulu. Nah, Puadimah itu ingin menyusun satu kitab yang sudah komplit di dalamnya itu, gitu. Semuanya ada, kaidah bahasa Arab yang terdiri dari dua. Yang pertama nahwu, yang kedua itu sorof. Yang disusun secara sistematis, ya, yang disusun secara sistematis, gitu. Sehingga memudahkan kepada pelajar untuk memahaminya. Sebelum masuk kepada pembahasan ke bab pertama, yaitu kita perkenalan dulu terhadap ilmu sorofnya. Ada ilmu sorof, ada ilmu nahu. Keduanya pun sama, mengkaji kaidah bahasa Arab. Kalau kita seorang muslim, kegunaannya apa? Tentu kegunaannya jelas, yaitu untuk apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, untuk memahami kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang berbahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran, Sunnah, kitab-kitab Turas itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Tentunya pemahaman kita akan lengkap, akan sempurna ketika apa? Ketika memahami kaidah bahasa Arabnya. Ada ilmu nahu dan ada ilmu sorof. Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang bisa secara ringkas saja boleh, mau dibacakan Arabnya juga boleh, perbedaan ilmu nahu dan ilmu sorof secara definisi. Ada yang mau mencoba? Izin jawab Ustaz. Nah, boleh. Fadol.
Eh, yang pernah saya ilmu sorof itu lebih kepada perubahan kata. Ya, Misalkan dari kata isim menjadi fiil atau sebaliknya. Kalau ilmu nahu lebih kepada perubahan harokat di akhir sebuah kalimat. Itu oh, Ustaz. ya, betul ya. Perbedaan ilmu nahu dan ilmu sorof, kalau secara definisi keduanya itu sama-sama mengkaji perubahan. Kalau sebelumnya belajar kitab jurumnya, apa ilmu apa terkait masalah i'rab, tagyiru awahiril kalim perubahan juga. Ini dalam ilmu sorof apa? Tahwil juga, tagyiru perubahan. Sama-sama perubahan. Tapi bedanya apa? Yang pertama, kalau ilmu sorof itu tadi perubahan bentuk kalimat, mengkaji tentang perubahan syiratul kalimah, perubahan kata. Nah, bentuk kata, mengkaji bentuk katanya. Ini bentuk katanya apa? Eh, apakah bentuk katanya itu berupa masdar, isim fa'il, isim maf'ul, atau bentuk katanya berupa mufrad, musanna jama' secara adatnya, secara muzakkar muannasnya. Oh, ini apakah menunjukkan muzakkar atau itu semuanya dikaji oleh ilmu sorof gitu. Oh alhamdu itu masdar kan gitu. Secara bentuknya, secara syigatnya. Secara adatnya oh itu mufrad, alhamdu itu isim mufrad. Secara muzakkar muannasnya oh itu muzakkar. Secara nakirah ma'rifahnya itu isim ma'rifah kan gitu. Secara huruf akhirnya oh itu sahih akhir. Nah, itu semuanya dikaji dalam ilmu sorof. Jadi syighatul kalimah, bentuk kata, mengkaji terkait bentuk katanya. Kalau ilmu nahu, nah, mengkaji apa? Nah, terkait yang berkaitan dengan i'rab wal bina, yang berkaitan dengan i'rab ya perubahan akhir kalimat, au bina atau tetapnya akhir kalimat. Itu ilmu nahu. Kalau ilmu nahu berkaitan dengan i'rab wal bina, perubahan akhir kalimat itu ketika suatu kata sudah ada dalam suatu kalimat, sudah ada dalam suatu susunan jumlah, sudah ada dalam susunan kalimat. Jadi nahu sorof juga dua-duanya itu berkaitan erat dengan makna. Jadi ada makna sorfi, ada makna nahwi. Kalau tadi alhamdulillahi rabbil alamin surah Al-Fatihah misalnya. Kalau alhamdu secara ilmu sorofnya apa? Oh, alhamdu secara ilmu sorofnya itu adalah masdar. Maka kalau masdar apa maknanya? Alhamdu dari hamidayah madu. Nah, hamidayah madu artinya memuji. Kalau masdarnya hamdun berarti apa? Pujian. Oh, berarti secara makna sorof alhamdu itu pujian. Nah, gitu. Secara makna nahunya apa? Oh, alhamdu itu menjadi apa kedudukannya? Alhamdu posisinya menjadi apa? Oh, karena ada isim di awal kalimat, maka disebutnya mubtada gitu. Mubtada itu apa? Kalau di bahasa Indonesia itu adalah subjek gitu. Maka alhamdu adapun segala puji. Nah, itu muncullah makna nahu. Jadi keduanya pun tidak bisa dipisahkan. Antara nahu dan sorof tidak bisa dipisahkan untuk memahami teks Arab. Baik Al-Quran, hadis, kitab Turas, maupun teks Arab pada umumnya. Itu tidak bisa dipisahkan untuk memahami itu. Kita langsung ke bab pertama di dalam kitab Mulakhos Al-Babul Awwalu Al-Mizanu Asyarfi. Bab pertama ini mengkaji terkait mizan. Karena dalam ilmu sorof itu pertama dikaji dulu ada istilah istilah khusus dalam ilmu sorof itu ada mizan namanya. Mizan itu secara makna Allah, secara bahasa itu adalah timbangan. Jadi ada istilah mizan, ada istilah timbangan. Patokan, pola, ukuran.
timbangan as-sorfi itu dalam ilmu sorf. Takhtasu qawaidus sorfi bunyatal kalimatil arabiyati atau binyatal kalimatil arabiyati. Takhtasu qawaidus sorfi. Jadi kaidah-kaidah sorof itu terkhususkan atau apa, mengacu kepada makna definisi. Yang dimaksud dengan qawaidus sorf itu apa? Binyatul kalimatil arabiyati itu pembentukan kalimah bahasa Arab. Kalimah di sini tentunya yang dulu sudah dikaji, kalau ada al kalimatu dalam bahasa Arab maknanya adalah maknanya adalah kata dalam bahasa Indonesia itu. Jadi pembentukan kata di dalam bahasa Arab, pembentukan kalimah, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia tapi kalimah, pembentukan kalimah bahasa Arab. Wa kullama yatra'u 'alaiha min tagyiri min tagyirin sawa'un bi ziyadati au bin naqsi. Atau yang berkaitan dengan apa? Bagaimana proses perubahan? Proses perubahan baik berupa penambahan ataupun pengurangan. Itu kaidah sorof. Jadi perubahan bentuk kata baik berupa penambahan dalam perubahannya itu ataupun pengurangan, penambahan huruf atau pengurangan huruf. Contohnya penambahan apa? Perubahan kata yang berupa penambahan apa? Misalnya dari Nasoro. Nasoro berapa huruf? Nasoro 3 huruf. Nun, sod, sama ro. Nah, kita rubah yang asalnya Nasoro itu fi'il madi, kita rubah menjadi fi'il mudore. Asalnya Nasoro menjadi yansuru. Nasoro 3 huruf. Yansuru jadi 4 huruf. Ya, nun, sod, ro ada 4 huruf. Nah, itu biziadah dengan penambahan. Menambahkan apa? Menambahkan huruf ya sebagai huruf mudoro'ah. Terus apa akibatnya ketika berubah? Maka akan ada perubahan dalam makna. Kalau nasoro itu maknanya fi'il madi itu maknanya adalah menunjukkan makna yang telah berlalu atau telah. Jadi nasoro telah menolong, karena ada perubahan ia di awalnya menjadi yansuru, maka berubah maknanya menjadi sedang atau akan menolong. Ya. Itu biziadah. Atau perubahan dari mufrad ke musana ke jamak. Muslimun. Muslimun artinya satu orang muslim. Berapa huruf? Mim, sin, lam, mim. Muslimun, 4 huruf. Berubah jadi muslimani. Bertambah 2 huruf. Biziadah ditambahkan 2 huruf di akhir. Muslimani. Asalnya muslimun itu mufrad, secara mana sorofnya itu adalah mufrad, artinya satu orang, muslimun satu orang muslim. Karena ada penambahan alif nun di akhir, muslimani menjadi maknanya musana. Kalau mana musana berarti 2 muslimani, 2 orang muslim. Atau binaksi atau dengan pengurangan. Jadi perubahan kata itu bisa penambahan huruf, bisa pengurangan huruf. Yang pengurangan gimana contohnya? Yang pengurangan contohnya asalnya lafaz qola 3 huruf, qaf, alif, dan lam. Artinya berkata. Qola fi'il madi telah berkata. Dia telah berkata. Nah, dirubah, dipindahkan kepada fi'il amr. Qola dia telah berkata. Katakanlah, bahasa Arabnya jadi kul. Asalnya 3 huruf, qaf, alif, lam. Karena dipindahkan kepada makna amar, kepada fi'il amar, jadi kul, jadi 2 huruf, qaf dan lam. Kul, katakanlah olehmu.
Nah, berubah juga maknanya. Asalnya makna madi menjadi makna amar. Perubahannya gimana? Perubahannya binaksi dengan pengurangan. Asalnya kola 3 huruf menjadi 2 huruf. Kola menjadi kul dengan dihilangkan alif. Kalau perubahan dari mufrad, isi mufrad ke isi musana atau jamak, misalnya kitabun. Kitabun apa artinya? Kitabun artinya satu buku. Kita pindahkan kepada makna jamak menjadi banyak buku. Nah, asalnya kitabun ada 4 huruf, kaf, ta, alif, ba. Dipindahkan ke jamak jadi kutubun. Jadi 3 huruf, kaf, ta, ba. Kitabun jadi kutubun. Itu ada pengurangan huruf. Jadi itu yang dimaksud dengan kaidah sorof ya, berkaitan dengan pembentukan kalimat bahasa Arab ya, dan bagaimana proses ya berkenaan dengan proses perubahan eh, perubahan dari satu kata kepada kata lainnya gitu. Baik perubahannya itu dengan ziyadah dengan penambahan huruf atau dengan pengurangan huruf. Lanjut. Lanjut ke paragraf kedua. Ada yang mau coba baca? Di layar ada ya? Ini suara anaknya jelas nggak? Lagi ngejelasin? Kaifa Jelas surti wajib. Ustaz. Jelas Ustaz. Wa mu'zamul kalimatil arabiyyati sulasiyatul hurufi. Sebagian besar mu'zam, kebanyakan, mayoritas. Sebagian besar al-kalimat, di mana kata sebagian besar kata-kata di dalam bahasa Arab itu sulasiyatul hurufi. Itu terdiri dari 3 huruf. Jadi mayoritas kebanyakan ya, kalimat dalam bahasa Arab itu asal katanya. Ini berbicara asal kata, akar katanya. Itu terdiri dari 3 huruf. Jadi dalam ilmu sorof ini kita harus bisa agak teliti dalam mencari akar kata, asal kata. Asal kata itu adalah suatu kalimat, suatu kata yang belum ada huruf penambahnya, belum ada penambahan akar katanya. Atau kalau lebih sederhana di Indonesia, Ana sedikit kait-kaitkan ya supaya bisa lebih mudah dipaham. Kalau di bahasa Indonesia, akar kata misalnya kata buka. Nah, buka itu kan akar katanya. Turunannya apa? Bisa membuka, bisa dibuka, bisa pembukaan. Nah, itu sudah ada penambah-penambahnya. Membuka, oh berarti ada kata penambah me di awal. Jadi membuka. Akar katanya apa? Buka. Pembukaan, oh ada penambahan. Awalnya pe, nah, pem, di akhirnya an. Nah, gitu. Di bahasa Arab juga sama. Ada akar katanya, ada turunan dari asal kata itu. Nah, asal kata di dalam bahasa Arab kebanyakan mayoritasnya itu terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf. Walidha i'tabara ulama usarfi anna usulal kalimati salah satu ahrufin. Ya oleh karena itu ya para ulama-ulama ilmu sorof ya menyatakan bahwa pokok kata atau dasar kata ada 3 huruf. Wa wadu'u nizoman lidobti binyatil kalimati. Kemudian apa? Meletakkan aturan-aturan atau meletakkan apa ketentuan bagi kaidah bahasa Arab ini, bagi kaidah sorof ini, nah, untuk menentukan apa? Untuk menentukan pembentukan kalimat.
Wa qabaluha inda wazniha bil fa'i wal aini wal lami. Nah, dengan apa? Dengan adanya tiga huruf yaitu huruf fa, ain dan lam. Jadi kalau mengkaji ilmu sorof pasti kita tidak akan asing dengan tiga huruf ini. Ada huruf fa, ada huruf ain, dan ada huruf lam. Fa, ain, lam. Bacanya gimana? Bisa fa'ala, bisa fa'ula, bisa fa'ila. Ala hadzal asasi takunu kalimatu syakara. Ya berdasarkan pada hal ini ya yang tadi dijelaskan, berdasarkan pada rumus yang tadi fa ain lam ini, eh, maka kalimat syakaro ala wazni fa'ala. Maka kalimat syakaro ini ketika melihat wazannya, tadi kan berbicara mizan, timbangan ya, atau wazan. Kalimat syakaro, kata syakaro, ketika dilihat wazannya itu adalah fa'ala. Jadi fa'ain lam ini sebutnya wazan. Kenapa? Karena kita lihat fa'ala ada tiga huruf. Fa, ain, lam. Huruf pertama fa difatahkan. Ketika diluruskan dengan kata syakaro, ini sama. Huruf pertama juga difatahkan. Huruf kedua ain difatahkan sama huruf kedua dalam syakaro, huruf kaf dipatahkan. Eh, Yang lamnya juga difatahkan. La, fa'ala, ro juga sama difatahkan. Syakaro, fa'ala. Wasyariba ala wazni fa'ila. Nah, kalau syariba, ini wazannya apa? Fa'ila. Kenapa syariba ini wazannya fa'ila? Kita lihat, oh, huruf pertama difatahkan, sya. Kedua dikasrokan, ai. Huruf ketiga difatahkan, la, fa'ila, syariba. Wa karuma ala wazni fa'ula. Apa kenapa wajannya fa'ula? Karena ain fiilnya ini huruf keduanya itu didomahkan. Fa'ula karuma. Yang fa'ala ini disebutnya sebagai wazan. Fa'ain lam ini disebutnya wazan, ya, timbangan. Nah, kayak syakaro, syariba, karuma disebutnya mauzun, yaitu yang ditimbang. Jadi fa'ala ini sebagai polanya. Fa'ala ini adalah sebagai pola di dalam bahasa Arab, di dalam kaidah ilmu sorof. Jadi ini bisa polanya bisa kita samakan. Oh, misalnya fa'ala yang masuk wajan fa'ala itu apa saja? Misalnya apa? Syakaro, terus apa lagi? Nasoro, doroba, apa lagi? Fataha, jalasa, dakhola, khoroja. Itu wajan fa'ala. Yang masuk fa'ila, syariba, alima, apalagi yang masuk fa'ila, hasiba, Amila. amila. Ada yang masuknya fa'ula. Yang masuk fa'ula, karuma. Apalagi hasuna. Apalagi coba yang masuk fa'ula. Karuba. Keruba. Keruba. Nah itu penjelasan terkait wazan dan mauzun. Wazan fa, ain, dan lam. Sedangkan mauzunnya itu adalah al-kalimat fil arabiyah. Kata-kata di dalam bahasa Arab. Wa iza kanas al-kalimatu ruba wa iza kanas al-kalimatu rubaiyatan au khumasiyatan. Apabila kata di dalam bahasa Arab itu terdiri dari rubaiyah, rubaiyah itu bangsa empat. Nah, apabila kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari empat atau lima huruf, maksudnya akar katanya itu, ubila al harfu ar-rabi'u awil khamisu bi tikroril lami.
Maka huruf keempat atau kelimanya, huruf keempat atau kelimanya itu karena tadi kebanyakan itu 3 huruf ya. Nah, terus gimana kalau ada yang 4 atau 5 huruf? Maka yang keempat atau yang kelimanya itu bitikrorilam, yaitu eh, dengan mengulang huruf lam. Bitikrorilam, mengulang mengulang huruf lam fiilnya. Kan ada fa fiil, ain fiil, lam fiil, fa'ala. Contohnya apa? Dahroja. Dahroja itu kalau wazannya apa? Wazannya fa'lala. Karena dahroja ini akar kata. Tadi kan 3 huruf itu mu'zom, mayoritas. Berarti ada minoritasnya gitu kan. Kebanyakan. Berarti ada selain daripada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Contohnya apa? Dahroja. Kalau dahroja ini wazannya apa? Wazannya fa'lala. Kenapa jadi fa'lala? Karena ada 4 huruf. Kalau 4 huruf tadi secara wazan itu lamnya ditikror, diulang. Jadi ada 2 lam fiil. Jadi ada fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama, lam fiil kedua. Dahroja, fa'lala. Hmm. Atau yang 5 huruf. Misalnya ya, yang 5 huruf zumur rudun. Misalnya. Apa wajannya? Berarti fu'ul, fu'ul lulun. Itu kan 5 huruf. Lamnya ada 3. Fa, ain, lam, 1, lam 2. Karena tasdid berarti ada 2 kalau tasdid itu. Dan ada lam yang ketiga, yang akhir. Wa idza kanat az-ziyadatu nasyi'atan an tikrari harfin min usulil kalimati kurri ma yuqabiluha kurri ma yuqabiluhu fil mizan. Islu allama ala wadni fa'ala. Nah, apabila huruf tambahnya, jadi apabila ada huruf penambah, sekarang di pembahasan selanjutnya ada huruf penambah ya. Jadi ada huruf asli, ada huruf penambah. Kalau huruf asli itu adalah huruf yang menjadi akar kata tadi. Misalnya fa, ain, lam, fa'ala, itu akar katanya, atau fa'lala, yang keempat itu adalah akar katanya. Fa'ala, syakaro, fataha, nah, itu semuanya setiap hurufnya misalnya syakaro, sya, kaf, sama ro, nah, semuanya itu adalah apa? Akar katanya, asal katanya. Nah, apabila ada huruf penambah, apabila ada huruf penambah ya, selain daripada huruf asal ditambahkan dengan huruf penambah misalnya. Tapi huruf penambahnya itu antikrori harfin dengan mengulang huruf min usulil kalimah, mengulang huruf dari asal kata. Kuri roma yuqabiluhu fil mizan mislu alama. Nah, maka apa? Maka ini apa? Jadi di tasdidkan ya. Alama. Alama berarti lamnya kan ada 2. Atau nanti di dalam ilmu sorof akan dibahas secara khusus pembahasan tentang mudhoaf. Wajannya apa? Wajannya juga sama. Wajannya juga sama itu seolah-olah ada 2 ainnya gitu. Fa'ala alama. Wa idza kanas al kalimatu mazidatan biharfin au aksara min hurufi ziyadati wa hiya huruful lati tajma'uha kalimatu sa'altumuniha. Nah, masih berbicara tentang huruf penambah. Bagaimana kita mengenal huruf penambah? Huruf penambah itu dikumpulkan pada kata sa'al tumuniha. Ada berapa huruf berarti? Sa'al tumuniha coba hitung ada berapa huruf? Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif. Ada berapa penambah? Ada berapa huruf? 10 ya. Ada 10 huruf yang dikumpulkan pada kata sa'al tumuniha. Sa'al tumuniha ini supaya mudah menghafal kita maksudnya. Jadi coba hafalkan ini sa'al tumuniha harus hafal. Karena ini adalah huruf penambah rumusnya.
huruf asal ya, huruf asli ditambah salah satu huruf yang ada kata sa'altumuniha, ini disebutnya huruf penambah. Disebutnya mazid. Mazid itu ada penambahan huruf ziyadahnya. Maka ada sulasi, tadi sulasi itu 3 huruf, mazid. Ada sulasi mujarod, ada sulasi mazid. Sulasi mujarod itu 3 huruf, mujarod yang kosong dari penambah. Ada sulasi mazid, 3 huruf asal, al-mazid, ya, itu dengan adanya penambah. Salah satu dari yang 10 ini. Misalnya, asalnya nasoro. Nasoro, jadi ansoro. Coba kalau ansoro itu huruf penambahnya apa? Huruf penambah itu bisa di awal, di akhir, atau di tengah ya. Bisa berupa awalan, sisipan, atau Alif Ustaz. ansuru berarti ansoro. Ansoro yunsiru. Ansoro berarti huruf penambahnya hamzah di awal. Ada hamzah di sini. Sa'a. Nah, atau nasoro yunasiru nasoro. Setelah nun ada alif. Oh berarti alif menjadi huruf penambah. Istansoro. Nah, istansoro awalnya ada ista. 3 huruf. Nah, hamzah, sin, sama ta. Hamzah, sin, sama ta sama-sama ada dalam huruf penambah. Sa'al tumuniha ada alif, ada hamzah ya, ada ista, ada sin, ada ta. Nah, jadi untuk bisa mengenal mana huruf penambahnya, maka yang mudah adalah huruf penambah adalah salah satu dari huruf yang ada pada kata sa'al tumuniha. Ubilas al-huruful asliyatu bil fa wal aini wal lam wazidat fil mizani al-hurufu az-zaidatu kama hiya bi harokatiha. Jadi tadi huruf asli ditambah huruf penambah, salah satu huruf penambah yang salah tubuhnya. Wa ala zalika takunu kalimatu asana ala wazni af'ala. Jadi asana wajannya adalah af'ala dengan penambahan hamzah di awal. Syaroka wajannya apa? Fa'ala. Huruf zaidahnya mana? Lihat. Huruf asli itu fa'ain lam. Oh penambahnya alif. Istankaro. Apa wajannya? Istaf'ala. Fa'ala asli. Ista penambah. Katibun. Fa'ilun. Mahrumun. Maf'ulun. Selain fa'ain lam itu penambah pokoknya ya. Itu sudah masuk kepada yang sa'al tumuniha. Salah satu hurufnya. Intihobun, ifti'alun, nah, gitu ya. Dan contoh-contoh lainnya. Khuz jadi ul. Wah. Nah, satu lagi ini. Wa iza hudzifa harfun minal kalimatil mauzunati. Nah, hudzifa ma yuqabiluhu fil mizan. Apabila salah satu huruf kata dalam mauzun itu ada yang dibuang, maka yang wajannya pun itu dibuang. Misalnya khuz asalnya itu akhoza ya khuzu asalnya akar katanya akhoza fa'ala akhoza hamzah di awal. Fiil amarnya khuz hamzahnya dibuang, ada pengurangan huruf. Maka wazannya gimana? Sama buang juga fa fiilnya karena yang dibuangnya itu fa fiil akhoza hamzahnya fa fiilnya dibuang. Jadi fa'ala fa-nya dibuang. Asalnya khuz jadi ul. Fiil amar fi. Nah, ada fi ya gitu. Apa wajannya? I. Kenapa? Nah, karena fi ini menjadi ain fiil. Nah, itulah ya pembahasannya. Insya Allah nanti ke depannya kita bahas secara lebih rinci kembali. Wasana dusu fi hadzal juz'i min minal kitabi qawaidi sorfi. Insya Allah kedepannya kita akan mempelajari ya pada juz ini itu kaidah-kaidah sorof al muta'allaqati bikulin minal ismi wal fi'il. Nah, yang berkaitan dengan isim dan fi'il. Kalimat dalam bahasa ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tapi yang dikaji dalam ilmu sorof itu 2, isim dan fi'il.
Kenapa? Ammal hurufu fajami'uha jamidatun. Karena huruf seluruhnya itu adalah jamid. Jadi tidak ada perubahan katanya kalau huruf itu tetap la yatrawu 'alaiha tagir. Nah, jadi kalau huruf itu bukan bahasan ilmu sorof, yang menjadi bahasan ilmu sorof itu adalah isim dan fiil. Maka nanti ke depannya kita akan mengkaji isim secara utuh bagaimana perubahan-perubahan katanya sehingga kita bisa menentukan oh bentuk kata isim ini seperti apa. Kalau tadi ya bentuk kata isim secara adatnya, secara sigotnya ya, apakah masdar, isim fa'il, isim maf'ul atau apa ya, isim zaman, isim makan, secara adatnya mufrad tasniyah jama, secara ta'yinnya apa? Ma'rifah nakiro. Nanti semuanya diulas, isim sampai selesai, kemudian fiil juga dibahas secara selesai terkait bagaimana bentuk-bentuk dari katanya. Itu nanti di bab selanjutnya. Insya Allah ke depannya. Tapi pertemuan sekarang kita cukupkan terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Belum Ustaz. Hmm. Gimana, paham gak? Terlalu cepat ngejelasinnya atau gimana? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Tidak cukup. Tapi untuk pagi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Ya semoga kita bisa istiqomah ya. Semoga semoga bisa istiqomah dalam kegiatan kali ini. Insya Allah kajian Senin sampai Kamis ya, 4 hari. Kalau Jumat, Sabtu, Ahad kita libur terlebih dahulu karena ada kegiatan lain. Kita cukupkan terlebih dahulu. Syukron ala husni timamikum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.